Sobat English Now, balik lagi di English Now YouTube channel. Masih bareng aku, Miss MJ. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu sehat dan semangat terus untuk belajar bahasa Inggris bareng English Now. Unleash your English potential now. Video kali ini kita akan belajar tentang word order atau susunan kata. Teman-teman harus tahu nih gimana sih cara menyusun kalimat yang tepat dalam bahasa Inggris. Karena kalau salah penempatan kata, bisa jadi beda makna, atau bisa jadi kalimat kamu kurang dimengerti sama orang lain. Jangan lupa juga siapin alat tulis kamu, karena kamu bisa mencatat hal-hal yang penting. Juga seperti biasa, di akhir nanti kita akan ada latihan bareng. Kalau gitu, yuk langsung kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, yuk kita lihat dulu dua contoh kalimat di atas ini. Yang pertama ada He speaks very well English. Yang kedua ada We went last night to a party. Kedua kalimat ini kelihatannya sih bener-bener aja ya. Tapi sebenarnya secara struktur atau secara susunan kata ini tuh salah loh. Aku bakal kasih tahu yang benernya di kalimat yang pertama dulu ya. Jadi seharusnya kalimat yang pertama ini susunan kata yang betul adalah He speaks. Englishnya maju dulu ke setelah speaks. He speaks English very well. Itu untuk kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua ini kita akan reveal nanti ya di pembahasannya. Ketika ngomongin tentang word order atau susunan kata, aturan yang pertama adalah biasanya verb itu selalu diikuti dengan objeknya. Contohnya di kalimat ini tadi, verbnya adalah speaks dan objeknya adalah English. Kita lihat contoh yang lain. Di sini ada Sue reads a newspaper every day. Nah, di sini Sue adalah subjeknya, reads adalah verbnya, dan a newspaper adalah objeknya. Kalimat ini berarti benar. Karena apa? Karena verbnya berdekatan dengan objeknya. Sini aku kasih tanda, jadi verb dan objeknya usually together. Mereka biasanya barengan, bersama-sama. Lihat contoh yang kedua ini. Sue reads every day a newspaper. Kalimat ini salah, karena di sini Sue sebagai subjeknya, di sini reads verb, kemudian a newspaper, objeknya ada di sini. Mereka terpisahkan oleh everyday. Jadi kalimat ini salah ya. Seharusnya yang benar seperti ini. Sue reads a newspaper every day. Coba kita lihat contoh yang lain. Di sini ada Paul. Paul often wears a black hat. Kira-kira yang ini benar apa salah? Paul di sini adalah subjeknya, wears adalah verbnya, dan a black hat adalah objeknya. So, kalimat ini betul karena verbnya berdekatan dengan object, usually together, remember. And this one, of course, incorrect atau salah. Karena Paul sebagai subjeknya di sini, kemudian wears, verbnya, ya dia terpisahkan nih oleh often dan objeknya jadi ada di sini. Jadi kalimat yang ini salah. Nah itu dia aturan yang pertama tentang word order atau susunan kata, yaitu verb dan objeknya usually together. Sekarang kita lanjut ke aturan yang kedua. Ini kita akan bahas satu kalimat yang aku sebutin di awal tadi, yaitu We went to a party last night. Kalau yang tadi itu contoh soalnya, we went last night to a party. Kita akan bahas kenapa kalimat yang tadi di awal itu salah. Aturan yang kedua tentang susunan kata adalah tentang penempatan where and when, atau place dan juga time. Kita lihat di sini, contoh kalimat tadi, we went to a party last night. To a party adalah keterangan where-nya kan, di mana. And last night adalah when, kapan. Jadi ketika kita menyusun kalimat, biasanya place itu duluan. Jadi place dulu, baru habis itu time. So kalimat yang di awal tadi, we went last night to a party, itu salah. Karena kalau di kalimat yang ini, last night dulu, baru to a party. Padahal secara grammatical, yang benar adalah where-nya dulu, tempatnya dulu, baru when. So yang ini betul, yang ini salah. Kita lihat contoh yang lain. Lisa walks to work every day. Dengan yang ini, Lisa walks every day to work. Mana kalimat yang susunan katanya benar? Yang benar adalah yang ini. Karena ini yang duluan adalah where-nya dulu atau place-nya dulu, baru when. Lisa sebagai subjek, walks verb, to work every day. Like that. Nah kalau yang ini salah karena yang duluan when dulu baru where. Okay? So secara grammatical yang betul adalah where dulu baru when. Itu juga bakal bikin kalimat kamu lebih mudah untuk dimengerti. So itu dia Sobat English Now, dua aturan tentang word order yang kita bahas di video kali ini. Nah sekarang saatnya kita
latihan. Oke Sobat English Now, yuk kita latihan. Sekarang aku punya 5 soal, mari kita kerjakan bareng-bareng. Jadi, cara ngerjainnya adalah kita harus menentukan kalimat ini right or wrong, benar atau salah. Kalau salah, kita benerin di bawahnya. Kalau benar kita tulis aja okay. Oke, ingat ya, 2 aturan yang tadi. Yang pertama, verb and object usually together. Yang kedua, kalau ada keterangan place and time, biasanya place duluan baru time. Oke. Now, let's see. Number 1. I like very much this picture. Is it right or wrong? Jadi kita lihat di sini, I adalah subjeknya. Like is the verb. Now, where's the object? Objeknya ada di sebelah sini. Jadi, kalimat ini wrong. Salah. Seharusnya adalah I like this picture very much. So, that's number 1. Nah, sekarang kita coba lihat yang nomor 2. I want to speak English fluently. Right or wrong? Yep, kalimat ini betul. Karena di sini speak sebagai verbnya berdekatan dengan objeknya English. So, this sentence is okay. Now, number 3. I borrowed from my brother 50 pounds. Do you think it's right or wrong? Let's see together. So, I is the subject, borrowed is the verb, and where's the object? Apa yang dia pinjam? 50 pounds. Ada di sini. So, this sentence is wrong. Salah. Seharusnya, I borrowed 50 pounds from my brother. That's it. Let's go to number 4. Look at this. I arrived early at the hotel. Is it right or wrong? Let's see. So, I is the subject here. Arrive is the verb. And then we have early. Early adalah lebih awal. So, it's when, right? And then this is the where, the place. Remember that where biasanya lebih dulu, baru habis itu when. So, kalimat ini is wrong. Seharusnya adalah I arrive, ini dulu, at the hotel early. Like that. Now, the last one, number 5. Look at here. Julia goes to Italy every year. Do you think it's right or wrong? Let's see together. So Julia here is the subject, and then goes is the verb. And then we have here, this is where, and every year is when. So, it's correct because where lebih dulu, setelah itu baru when. So, this sentence is correct. Okay, Sobat English Now. Itu dia video kita kali ini. Kita belajar tentang word order. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di lesson selanjutnya. Tetap semangat belajar bareng English Now. Jangan lupa like, share, and also comment, and subscribe. Supaya kamu gak ketinggalan video tips bahasa Inggris dari kita. Goodbye!